karena tadi baru penjelasan awal. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Misalnya McLeod SE membeli hak untuk menggunakan 1000 acres tanah ya, untuk menambang perak. Kos sewa berjumlah 50.000, kos yang terkait dengan eksplorasi 100.000, kemudian kos pengembangan intangible yang terjadi selama pembukaan tambang berjumlah 850.000. Nah, kemudian diperkirakan tambang ini akan menghasilkan perak kira-kira 100.000 ons. Maka dari sini kita bisa menghitung tarif ya, cost deflasi per unit dengan rumus yang tadi, total cost dikurangi nilai residu kalau ada, dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Ya, nah, mengestimasi sesuatu yang ada di bawah permukaan tanah itu kan nggak gampang gitu ya, nggak gampang itu. Seberapa dalam, seberapa banyak itu. Sehingga memang sebetulnya kalau di pertambangan itu perhitungannya itu sangat-sangat tidak akurat gitu ya. Ada yang memperkirakan 100.000, ternyata setelah direalisasi hanya ada sepertiganya, ya. Atau kebalikannya, ya, ditaksir 100.000, ya, ternyata malah kandungan tambang di dalamnya itu hampir tidak bisa dihitung, itu seperti yang di Papua itu ya, Freeport itu kandungan tambangnya kan luar biasa itu. Sudah ditambang puluhan tahun itu nggak habis-habis itu. Oke ya. Nah, kemudian dari data ini kita bisa menghitung total cost-nya itu kan seperti tadi ya, sudah saya tunjukkan ada 3 elemen, yaitu kalau di sini ya cost sewa, cost eksplorasi, lalu ditambah yang 850 ya, 1 juta. Kemudian kandungan tambangnya itu diperkirakan 100.000, ya udah dibagi 100.000, ketemu tarifnya 10 per unit atau per ons. Nah, kemudian tinggal pada tahun itu atau pada tahun tertentu perusahaan ini mengekstraksi berapa banyak, ya, sehingga tinggal dikalikan dengan tarif. Misalnya diasumsikan perusahaan mengekstraksi 25.000 ons di tahun pertama, maka beban deflasi tahun tersebut adalah 250.000. Ya. Nah, mencatatnya bagaimana? Mencatatnya agak berbeda dengan kalau kita mencatat depresiasi ya. Karena di sini deflasi itu terjadi ketika kita ngambil. Nah, maka yang diambil ini itu kita tampung dalam akun persediaan. Ya, belum menjadi beban. Bebannya nanti berupa beban pokok penjualan. Jadi ketika nanti dijual, nah nanti berapa yang dijual, misalnya dijual 50.000, ya udah itu nanti yang diperlakukan sebagai BPP, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, Pak, kalau bolehkah kita mencatat dengan mendebit beban deflasi, kreditnya akumulasi deflasi? Ya. Nah, boleh saja. Kalau kita asumsikan begitu kita ngambil, itu sudah langsung dijual. Nah, pada akhirnya sama saja ya, karena bagaimana juga antara BPP dengan beban deflasi itu kan sama-sama mengurangi pendapatan. Ya. Nah, jadi di sini kegiatan ekstraksi itu
mirip atau diperlakukan sama dengan kegiatan produksi, gitu ya. Diperlakukan sama dengan produksi. Nah, maka kalau di akuntansi cost, saudara tanya, Pak, bolehkah kalau persediaan produk jadi itu tidak kita cat, kalau produk sudah selesai diproduksi, gitu ya, itu tidak dicatat dalam akun persediaan produk jadi, tapi langsung masuk ke BWP. Boleh saja, karena memang ada yang seperti itu, yaitu kalau perusahaan menggunakan backflash costing. Nah ini ya, jadi perusahaan memang menyediakan, meniadakan inventory. Itu kalau di cost ya. Jadi kalau perusahaan menggunakan metode backflash costing, maka akun persediaan itu enggak ada. Loh Pak, bagaimana dengan persediaan bahan baku? Enggak ada. Kalau beli bahan baku bagaimana? Kalau beli bahan baku langsung masuk ke pabrik. Nah itu ya. Tidak mampir gudang, tapi begitu bahan baku datang itu langsung menuju pabrik. Ya, sehingga nanti langsung dicatat dalam akun persediaan barang dalam proses. Ya. Tapi hanya untuk itu. Nah, kemudian ketika selesai nanti akun yang ini semua dikredit ya. Tadi kalau sudah selesai dikredit, nanti yang didebit langsung BPP. Nah, memang ada beberapa versi ya. Nah, ini juga sama. Nah, hanya di sini kalau memang kita nambang mengekstraksi dulu ya, memang akan sangat informatif kalau kita tampung dalam akun persediaan. Oke, kemudian bagaimana penyajian di laporan keuangan untuk aset sumber alam ini? Nah, penyajiannya ya mirip dengan PPE, yaitu cost-nya berapa dikurangi dengan akumulasi depresi. Ya, maka nilai bersihnya disajikan seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda juga bertanya ke saya, Pak, bolehkah kita langsung di laporan keuangan menyajikan 750.000? Nah, jawabannya sama dengan ketika kita membahas PPE itu. Tidak masalah kalau memang itu perusahaannya perusahaan besar, sehingga yang harus dilaporkan itu banyak gitu ya. Nah, itu kan prinsipnya laporan yang kita sajikan itu ringkas. Nah, lalu kalau orang butuh penjelasan detail, nah nanti tinggal dilihat di CALK. Gitu ya. CALK. Jadi yang seperti ini bukan harga mati. Ya. Kemudian kalau ada orang menganggap, ya Pak, ini memang kalau dari si informasi dilihat sepintas, memang lebih informatif. Tapi ingat bahwa penjelasan untuk siap angka itu kan sekarang ada itu ya di CALK. Oke, clear ya? Oke, kemudian kalau ada perubahan estimasi. Nah, ini perubahan estimasi. Kan tadi saya sebut di depan bahwa yang namanya